Ya, jadi untuk perkuliahan tiap hari Jumat nanti kita akan laksanakan mulai jam 1 ya, karena memberikan kesempatan yang Jumatan bisa leluasa ya. Eh, di saya aja ini tadi baru selesai jam 12.30 lewat ya, hampir hampir jam 1 kurang itu ya. Jadi eh, supaya leluasa lah. Em, jadi kita hari ini jadi setiap minggu ini kita akan ketemu 2 kali ya teman-teman. Jadi eh, apa agak ngebut nih ya, karena sebenarnya ritmenya itu adalah kan sebenarnya 1 minggu 1 pertemuan ya kalau normalnya gitu ya, sehingga akhirnya ada 16 minggu. Cuman karena ini ada 2 minggu dalam 1 minggu ada 2 pertemuan, otomatis jadi lebih cepat kan begitu ya, lebih cepat dan materinya juga jadi lebih apa banyak gitu ya dalam waktu yang sedikit ini. Nanti mudah-mudahan nanti bisa nanti saya share juga mungkin linknya nanti kalau misalnya ingin melihat rekaman perkuliahannya nanti bisa dilihat nanti di link tersebut. Oke, hari ini kita akan masih ke eh, sifatnya teori ya, tapi eh, sudah lebih sudah lebih eh, mengarah ya ke hal-hal sifatnya teknis gitu. Jadi konsep teori dan konsep, tapi sudah lebih banyak nanti mungkin akan mengarah ke yang sifatnya teknis begitu. Jadi ini sebagai pengantar untuk kita nanti pada hari Selasa depan kita akan langsung ke praktikumnya begitu. Sekali lagi saya mau nanya nih, udah ada yang kendala install aplikasi Quantum Design? Aplikasi. Udah Pak, saya udah install. Install ya, oke. Halo, Wisnu. Ya. Ini sih udah install. Cuman kan memang masih agak bingung ya. Tapi kalau dilihat-lihat, ini sih susah, bukan saran ya Pak. Atau kalau kita pakai Excel juga kayaknya bisa ya Pak. Excel yang terbaru juga kayaknya sama kayak gini deh, untuk statistik itu dia bisa. Soalnya agak 537 MB sih Pak sekali download itu untuk aplikasi GIS-nya. Iya, tapi kalau di Excel itu nggak ada buat menampilin peta, ya. Kalau di Excel tidak ada fitur untuk menampilkan peta begitu. Karena memang Excel itu kan hanya spreadsheet aja ya. Yang bisa kita buat itu nanti mungkin hanya grafik, ya, tabel gitu. Tapi kalau untuk eh, petanya, saya belum nemu tuh di Excel. Izin Pak, udah ada sih Pak di Excel yang 2016. Excel terbaru itu udah ada di di 3D map itu, tapi saya belum coba nanti bandingin sih sama Juan Pak. Maksudnya saya udah download juga aplikasinya, nanti kalau emang itu nanti kita kasih tahu ke Bapak buat diskusi juga. Soalnya yang GIS kemarin baru sekedar buka sih gitu-gitu gitu sih Pak. Untuk start, tapi masih bingung untuk makainya gimana. Ya. Nanti saya coba browsing juga sih. Tapi untuk keseragaman ya kita menggunakan satu aplikasi aja supaya nggak bingung ya. Karena karena kan aplikasinya boleh nanti kalau misalnya mau exploring Excel silakan nanti kita diskusi lagi ya. Tapi untuk kelas ini mungkin kita supaya seragam aja materinya, kita gunakan aplikasi yang sudah saya share kemarin ya supaya kita sama gitu. Jadi kan kayak misalnya analisis statistik tuh misalnya bisa menggunakan SPSS, bisa menggunakan Stata misalnya gitu ya. Nah, misalnya untuk keseragaman kan nggak mungkin dalam 1 kali perkuliahan itu dua-duanya harus kita coba kan nggak mungkin ya. Jadi akhirnya salah satu ya kita misalnya pakai SPSS, ya udah kita pakai SPSS dulu. Kalau untuk Stata nanti mungkin bisa dipelajari nanti setelahnya misalnya. Jadi supaya keseragaman aja ya, supaya keseragaman materi, supaya nanti kita mudah untuk mempelajarinya begitu. Mungkin itu ya. Nanti saya coba baca-baca juga, belajar ngeliat-lihat juga ya yang Excel 2016 apakah memang seperti itu. Tapi
ada beberapa aplikasi yang seperti misalnya Tableau gitu ya. Tableau juga kan sebenarnya bisa menampilkan peta ya, cuma peta dia itu adalah grafis sebenarnya, hanya dashboard aja, tapi secara location kita nggak bisa ngeplot lokasi, maksudnya kita nggak bisa georeferencing data di situ gitu. Jadi lebih ke dashboarding aja gitu. Jadi ada juga seperti itu. Oke, kita mulai aja ya. Oke, Pak. Kita mulai aja materinya. Sebentar saya share dulu. Nanti mungkin di akhir nanti saya akan menjelaskan juga terkait dengan tugas jurnal ya, pengumpulan jurnal. Yang saya maksud itu seperti apa, nanti mungkin saya akan jelaskan juga seperti apa nanti. Kemudian nanti saya sampaikan juga bahwa tugas jurnal tersebut dikerjakan nanti, jurnalnya cari masing-masing, tapi nanti begitu terpilih jurnal yang akan kita bahas per kelompok ya, baru nanti akan dibagi kelompok-kelompoknya begitu. Jadi ini adalah tugas kelompok untuk pembahasannya, tapi untuk pencarian jurnalnya itu tugas individu karena akan dinilai secara individu. Gitu ya. Oke. Ya. Jadi materi hari ini adalah terkait diberi judul manajemen data spasial. Ya, ini adalah satu tahapan ya sebelum kita betul-betul terjun langsung di dalam praktikum ya. Jadi ini adalah kalau kemarin itu kan betul-betul wawasan ya, kita betul-betul hanya apa untuk melihat konsep besarnya GIS itu seperti apa, bisa menampilkan data apa. Ada beberapa case seperti misalnya Jon Snow yang kemarin itu ya, kemudian ada beberapa hasil pemetaan juga terkait dengan Asiankes dan yang lain-lain gitu. Nah ini sekarang sudah mulai apa namanya agak turun lah istilahnya gitu ya, agak turun sedikit mendekati bumi kira-kira gitu ya. Nah supaya nanti kita bisa di dalam selanjutnya praktikum itu nanti kita tidak melakukan hal-hal yang nanti akan mengganggu atau tidak sesuai gitu dengan pengelolaan database-nya gitu. Ya. Jadi di sini ada beberapa poin yang akan dijelaskan ya. Pertama adalah terkait dengan konsep data spasial, kemudian definisi data spasial, kemudian format data spasial, kemudian konsep ya shapefile dan project, kemudian konsep database, kemudian yang terakhir adalah konsep terkait dengan point data atau aggregated data dan aggregated data. Jadi ini saya pertama kita masuk dulu ke sini ya. Nah, ini ada sebuah ilustrasi. Jadi ini ada nama-nama mahasiswa di suatu ruang kelas. Ya, di suatu ruang kelas. Di sini ada nomor, ada 8 mahasiswa, kemudian ini ada nama-namanya, kemudian ini ada NPM. Ya, pertanyaannya adalah, di bawahnya ada pertanyaan nih. Di manakah lokasi tempat duduk mereka di ruang kelas? Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa menerawang? Slide berikutnya. Apakah cukup informasinya? Apakah cukup informasi di sini untuk bisa kita jelaskan? Tidak tahu, Pak. Nggak tahu ya. Belum cukup ya. Oke, mungkin saya mau ini kan istilahnya ini kan suatu pertanyaan ya. Ya tidak apa namanya tidak tabu ya mempertanyakan pertanyaan. Kenapa kita mengajukan pertanyaan ini? Gitu ya. Itu kan kalau kita bicara filsafat ya. Kenapa begitu? Gitu ya, mempertanyakan sesuatu kan begitu ya kalau filsafat itu ya. Nah, kira-kira di sini saya ingin kita coba mempertanyakan pertanyaan ini ya. Kenapa kok ada pertanyaan untuk mengetahui di mana lokasi tempat duduk untuk menanyakan ya
di mana lokasi tempat duduk mereka di ruang kelas. Ada yang bisa jawab kira-kira? Kenapa kita mengajukan pertanyaan ini? Ada yang bisa? Kenapa kita mengajukan pertanyaan ini? Ya, kenapa pertanyaan ini ada dari awal gitu? Maksudnya, kenapa ada pertanyaan ini yang ditanyakan gitu? Kenapa? Dasarnya apa? Untuk absensi bukan Pak? Hmm, bisa ya, seperti itu bisa. Yang lain untuk absensi. Bapak, saya mau jawab. Gimana? Kalau menurut saya, soalnya di situ ada tulisan ilustrasi. Ini data spasial kan, kalau data spasial itu dia punya fitur geografis. Ya, punya fitur Ada geografis. titik koordinatnya. Ya, kenapa? Kenapa kita harus tahu titik koordinatnya? Kenapa kita harus tahu? Dalam konteks ini ya, dalam konteks ini di ruang kelas, kenapa kita harus tahu lokasi tempat duduknya, posisi duduknya di ruang kelas itu? Untuk ini Pak. Untuk apa? Gimana? Gimana? Untuk mengetahui ini Pak, kayak kondisinya dia gitu loh. Kalau misalkan kita tahu nih berhubungan sama nilai, misalkan kayak si Ayu nih. Halo, jelas gak Pak? Ya, jelas. Halo? Ya, halo? Ya. Kedengeran. Jelas. Halo? Pak? Kedengeran. Jadi kayak kita bisa lihat loh Pak. Ya kayak kita bisa lihat ke depannya, kayak misalkan kita cek catatannya dia si Ayuan. Iya. Kayak kita, iya Pak. Kayak kita cek catatannya si Ayu Anastasia nih. Kita jadi tahu nih anak kenapa nggak nilainya segini, ya mungkin karena duduknya itu di dekat cahaya matahari, silau gitu sih Pak. Ya nggak sih? Make sense lah. Bisa. Ya. Oke. Nah, tapi saya coba ini dalam konteks ini kedengaran suara saya? Kedengaran Pak. Ya. Jadi kita coba dalam konteks bencana ya. Kalau misalnya ini kan kita bicara di satu ruang kelas ya, di sebuah gedung, misalnya terjadi kebakaran, ya. Yang nanti mereka peluang survive kebakaran tersebut itu yang bagaimana? Ini Pak, yang dekat pintu. Duduk dekat pintu. Duduk dekat pintu dan duduk dekat jendela. Duduk dekat pintu atau duduk dekat jalur evakuasi ya, artinya memudahkan dia untuk evakuasi. Betul. Atau di dekat jendela misalnya gitu. Nah, sekarang pertanyaannya adalah kalau misalnya konteksnya seperti itu, pertanyaan ini relevan nggak untuk ditanyakan? Artinya kita pengen melihat nih meranking mana yang survivalnya itu rate-nya itu tinggi, mana yang rendah dari mahasiswa ini. Berdasarkan apa? Berdasarkan dari tempat duduknya, jaraknya dari pintu keluar. Berarti relevan ya kita tanyakan gini ya. Di mana lokasi tempat duduknya gitu. Tadi kita mempertanyakan itu kan, kenapa sih kita menanyakan pertanyaan ini gitu, ya. Nah, ternyata alasannya adalah supaya kita bisa memetakan mana-mana saja yang bisa dikatakan paling rentan, agak rentan, dan kurang rentan, misalnya begitu, ya. Nah, sebenarnya kan kalau misalnya kita sudah memetakan tempat duduknya, berarti kita bisa tahu yang duduknya jauh itu yang mana,
siapa? Yang duduknya paling dekat itu dari pintu keluar yang mana? Setelah gitu. Kenapa? Karena kalau misalnya jaraknya jauh dari tempat keluar, dari pintu keluar, tentu dia kalau misalnya terjadi kebakaran di situ, maka peluang untuk dia menghirup gas beracun dari hasil bakaran itu ya, kebakaran itu peluangnya lebih besar dibandingkan dengan mereka yang jaraknya dekat dengan pintu keluar. Ya, ingat kemarin ya, Tobler aturan Tobler's first law of geography, bahwa yang dekat itu punya, artinya dalam konteks itu ya, jarak ya, itu ada sesuatu itu hazard, atau dia dari hazard ya, jarak dari hazard itu menentukan sejauh mana dia beresiko atau tidak, begitu ya. Nah, dalam konteks itu berarti saya misalnya nih, dengan melihat begitu, saya ingin melakukan intervensi misalnya, atau melakukan antisipasi. Mereka yang saya akan menyediakan tabung gas atau tabung oksigen portable bagi mereka yang duduknya paling jauh dari pintu keluar. Karena mereka punya peluang untuk menghirup gas karbon monoksida lebih banyak dibandingkan dengan mereka yang duduk di dekat pintu keluar. Gitu ya. Nah, kalau begitu, kira-kira dari 8 orang ini udah bisa kita tentukan belum siapa-siapa saja yang berhak mendapatkan itu? Dari tabel ini. Belum, Pak. Belum ya? Nah, kemudian kita buatkan denahnya seperti ini. Ya. Buatkan denahnya seperti ini. Nah, misalnya saya hanya punya dana untuk membeli 5 tabung oksigen. Ya, yang portable tuh, yang biasa kalau di supermarket tuh kan ada tuh yang kira-kira setinggi botol Baygon lah ya, yang spray itu ya, kurang lebih kira-kira seperti itu kan, oksigen namanya. Nah, saya cuma ada anggaran untuk membeli 5. Kira-kira 5 itu saya berikan kepada siapa saja kalau misalnya saya suruh buatkan seperti ini? Ke Dian, Pak. Ini HT itu apa ya, Pak? Ke Ini kan- Desi, Pak. Ini kan pintu Desi. keluar. Saya punya 5 tabung untuk saya berikan ke mahasiswa yang duduknya paling jauh dari pintu keluar. Oh iya. Nah, berarti saya kasih ke siapa aja nih? Ke Desi, Hanifia. Ya, Mhm. Dian, Ayu sama Fisma, Pak. Ini ya. Ya, yang duduknya lebih jauh dari pintu. Ya, Fisma. Oke, 5 ya. Nah, kenapa kita menentukan prioritasi ya? Artinya prioritisasi gitu. Karena yang tersedia hanya 5 tabung. Ya. Kalau misalnya saya punya dana untuk semua mahasiswa di situ 88 ya, berarti nggak perlu saya menentukan prioritas. Ya. Nah, bayangkan kalau misalnya begini, kembali ke slide sebelumnya ya. Bayangkan kalau misalnya saya punya 5 tabung, kemudian saya bilang gini, pokoknya nomor urut 1 sampai 5 itu saya kasih tabungnya. Ya. Artinya dari tabel ini ya, dari nama-nama ini saya bilang pokoknya nomor 1 sampai 5 saya kasih tabung oksigen. Misalnya gitu. Nah, kira-kira program kita itu tercapai 100% atau enggak? Enggak, Pak. Enggak, Pak. Enggak. Kenapa? Karena Fisma ya, sama ya Hanifia enggak. betul. Karena kalau misalnya tadi bilang 1, 2, 3, 4, 5, misalnya begini ya, ada 2 orang yang sebenarnya dia perlu, yaitu adalah nomor 8 ini, Hanitia, kemudian nomor 6 ini Fisma, yang dia nggak dapat. Padahal sebenarnya secara need, dia butuh. Ya. Artinya apa? Artinya kalau kita bicara program, berarti program kita itu hanya tercapai 60%.
Betul ya, 60% dari 100% yang kita targetkan gitu. Karena kita berbasis pada ini. Ya, berarti yang 5 pertama saya kasih, misalnya gitu. Nah, ternyata pada kenyataannya di lapangan nggak begitu. Ya, nggak begitu. Ya. Nah, yang kita lakukan ini sebetulnya adalah satu bentuk validasi di lapangan sebelum kita melakukan suatu intervensi. Gitu. Bayangkan kalau titik-titik ini adalah penerima BLT. Kan sekarang sedang ada tuh ya, bahwa kenaikan BBM akhirnya ada pemerintah memberikan BLT, bantuan langsung tunai, ya, untuk keluarga-keluarga menengah ke bawah atau prasejahtera. Ya. Bayangkan kalau misalnya hanya berdasar pada ini, tanpa kita lihat sebarannya di lapangan bagaimana, gitu, ya. Jangan-jangan di satu wilayah yang ada pemukiman elit berbatasan langsung dengan pemukiman kumuh misalnya gitu, ternyata setelah kita cek, loh kok titiknya itu salah satu titiknya itu misalnya masuk ke pemukiman elit, ya, misalnya gitu yang penerima BLT itu. Nah itu kan artinya perlu kita lakukan validasi ke lapangan gitu, ya. Nah artinya saya di sini menyampaikan bahwa ketika kita melihat data ini belum merupakan data yang betul-betul bisa kita follow up sebenarnya. Karena apa? Karena masih memungkinkan terjadi sebarannya misalnya justru seperti ini, gitu, ya. Jadi suatu program itu baiknya adalah kita harus ngecek dulu ke lapangan, kita validasi di lapangan, kemudian kita ambil keputusan. Jadi decision itu dilakukan setelah kita melakukan validasi ke lapangan. Dan salah satu bentuk validasinya adalah dengan kita membuat denah atau peta seperti ini. Ya. Nah, ini adalah data spasial. Jadi beda data non spasial dan data spasial itu adalah penambahannya ya. Jadi data spasial itu adalah satu data yang di sebelah kanan ini memiliki atribut ini, X dan Y. Ya. Nah, jadi yang sebelah kiri ini adalah data non spasial, data yang sebelah kanan adalah data spasial. Gitu. Misalnya di data puskesmas itu kita bisa dapatkan nama-nama kasus ya. Misalnya nama-nama penderita TB, nama-nama penderita DBD misalnya gitu. Tapi hanya dalam bentuk ini, nama-nama saja dan mungkin alamat gitu ya. Tapi kita mungkin belum dapatkan lokasi pastinya. Nah, lokasi pasti itu yang kita harus validasi ke lapangan, kita turun lapangan, kemudian kita lakukan plotting ya, sehingga akhirnya didapatkan koordinatnya, sehingga kita bisa menggambarkan ini, gitu ya. Jadi proses dari data non spasial menjadi data spasial itu dinamakan dengan geocoding atau georeferencing. Jadi mereferensikan secara geografis data tersebut sehingga akhirnya data tersebut menjadi data spasial. Gitu ya. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan dari sini? Sudah cukup jelas ya? Jadi ketika kita menambahkan atribut lokasi di satu data, maka data itu berubah menjadi yang tadi yang non spasial menjadi data spasial. Data yang memiliki dimensi keruangan, space ya. Spasial itu dari space, artinya memiliki dimensi keruangan. Nah, di sini ada beberapa definisi ya terkait data spasial. Jadi yang dimaksud dengan lokasi itu adalah berarti posisi di ruang muka bumi, ya. Dia bisa bersifat absolut dan relatif. Kalau relatif itu misalnya di belakang, di depan, di samping itu relatif. Tapi kalau absolut itu adalah XY, yang tadi ya, XY. Kemudian di dalam menentukan posisi itu ada yang namanya garis lintang dan bujur, ya. Kalau bahasa Inggrisnya adalah latitude sama longitude, ya.
Nah, kemudian ini ada yang dimaksud dengan secara absolut tadi ya, bahwa data itu memiliki lokasi absolut. Kemudian data spasial adalah data apapun ya yang memiliki referensi spasial. Nah, referensi spasial itu adalah koordinat tadi yang x, y ya. Jadi kalau misalnya semua data itu ada x, y-nya, maka dia dikatakan sebagai data spasial. Ya. Jadi sekarang Pusdatin Kemenkes itu sekarang sudah punya data spasial lokasi semua puskesmas di Indonesia. Ya. Sekarang sudah ada. Jadi semuanya sudah terreferensi geografis. Kemudian nanti bisa menampilkan itu dari permukaan bumi gitu. Nah, ini kira-kira seperti ini gambarannya ya. Jadi ini belahan bumi timur, ini belahan bumi barat ya. Kita berada di belahan bumi timur. Kemudian tapi kalau Indonesia itu wilayah Aceh ya, Kalimantan, kemudian Sulawesi Utara itu berada di wilayah utara ya, lintang utara. Sedangkan kalau misalnya Aceh, Jawa Barat, kita sekarang di sini itu ada di wilayah selatan. Gitu. Nah, kemudian ini adalah koordinatnya seperti ini ya, tampilannya, nggak usah dihafalkan ya, hanya pengetahuan saja. Nah, kemudian kita akan belajar atau kita akan mengenal beberapa istilah yang di Kesmas juga ada sebenarnya, tapi beda gitu ya. Jadi kalau misalnya di Kesling itu ada istilahnya vektor juga kan, ya vektor. Tapi vektor di Kesling itu lebih ke hewan yang pembawa agent, ya. Jadi vektor itu pembawa agent. Jadi misalnya seperti nyamuk ya, nyamuk Aedes membawa misalnya membawa vektor nyamuk Aedes itu membawa misalnya virus dengue gitu ya. Kemudian misalnya nyamuk Anopheles itu membawa Plasmodium ya. Plasmodium vivax ya atau yang lain. Nah, jadi vektor di konteksnya Kesling itu beda. Nah, kalau vektor dalam konteks kita di sini adalah data apapun yang direpresentasikan dalam bentuk poin, titik, kemudian line, kemudian poligon. Poligon itu area, ya. Nah, data vektor ini itu memungkinkan kita untuk menghitung secara geometris, ya, seperti misalnya panjang, luas, dan jarak. Gitu. Jadi misalnya ini titik 1 di sini, ya, titik 2 di sini. Ini bisa dihitung jaraknya. Ya. Jadi kalau misalnya kita sekarang dengan menggunakan Google Maps sebetulnya itu memanfaatkan ini sebenarnya. Jadi titik awal kita misal dari rumah, titik tujuan kita misal mau ke rumah teman kita yang kita belum pernah ke sana. Nah, 2 titik itu bisa kita hitung nanti jaraknya dan bahkan di Google Map itu bisa kita hitung waktunya. Ya, berapa lama sih kira-kira waktunya untuk mencapai titik yang berikut ini gitu. Ya, jadi kita bisa menghitung arahnya kemana, kemudian jaraknya. Ya, ini panjangnya ini ya, panjang ini adalah jarak. Kemudian juga waktu tempuhnya kalau sekarang ini kalau misalnya kita bicara lalu lintas gitu ya. Kemudian ini yang pohon-pohon ini direpresentasikan dalam bentuk titik ya. Seperti ini. Kemudian ini kalau misalnya garis-garis ini menyatu ya, ini menjadi danau. Kurang lebih seperti itu ya. Atau satu telaga gitu ya, yang dari situ agak lebar begitu ya. Jadi ini sungai, terus kemudian ada agak lebar begitu. Di sini ngumpul orang bisa berenang di sini misalnya gitu, terus kemudian nanti ada mengalir lagi aliran sungainya ke sana gitu. Ya. Jadi ini bisa dihitung luasnya, ya bisa dihitung luasnya, gitu. Ya. Kemudian ada lagi yang kita gunakan misalnya raster. Masih ingat ya kemarin ya waktu saya menampilkan peta malaria. Nah, itu sebetulnya base map-nya itu adalah data raster atau citra satelit gitu ya, citra satelitnya.
data raster. Nah, di bawah ini ya, base map-nya ini sebagai base map-nya adalah data raster tersebut, kemudian di atasnya itu adalah titik-titik kemarin, titik-titik kasus malarianya dan juga titik perlindungan vektornya gitu ya di atasnya. Jadi kita bisa gunakan itu. Jadi baik data raster kemudian data vektor itu bisa kita gunakan gitu, dalam pemetaan gitu, ya. Bisa artinya tergantung kita mau kebutuhannya apa gitu ya. Kalau misalnya data raster itu nanti akan kita bisa lihat pohon-pohon, bisa kita lihat danau, bisa kita lihat sebagaimana aslinya kita lihat dari atas helikopter gitu ya, data raster. Kemudian juga tapi bisa juga kita menampilkan tidak data raster tapi data vektor langsung. Jadi misalnya wilayah administrasi ya, kemudian ada batas administrasinya, ada apa nih, misalnya bentuk sungai seperti ini hasil dari kita olah dari sini ya, hasil dari sini nah kita olah menjadi ini, dan ini bisa kita hitung panjangnya dan lebarnya. Oke, ada pertanyaan terkait dengan data raster dan data vektor? Cukup jelas ya? Pak, izin bertanya boleh Pak? Ya boleh, silakan. Terkait data raster dan vektor, itu kelebihan dan kelemahannya tersendiri itu dalam pembuatannya apa aja, Pak? Ya, Google Map ya, Google Map itu kan sebenarnya kita bisa setting dia ke dalam tampilan satelit. Pernah coba nggak Google Map? Saya coba ya. Pernah, Pak. Bapak, maaf, Bapak ke-mute, Pak. Ya. Oke, sebentar ya. Ini saya share screen dulu ya. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah tampilan, sebetulnya ini adalah tampilan vektor ya. Jadi bentuknya udah jalanannya seperti ini gitu ya. Coba kita coba search rumah sakit Stikes RS Husada gitu ya. Oke, mana ya? Oh, ini dia. Ini ya. Nah, ini dia. Ya, ini dia ya. Nah, ini adalah contoh vektor, data vektor. Jadi artinya sudah bentuknya ini jalannya seperti ini gitu ya. Ini contohnya data vektor. Jadi tampilan yang sudah diolah sebelumnya dari data citra. Nah, kalau misalnya kita mau menampilkan data citra seperti ini nih, klik di sini. Nah, ini adalah tampilan data citra. Ini sampai ke bangunan pun bisa kita lihat, pohon-pohonnya bisa kita lihat ya. Ini kalau nggak salah ini ya, rumah sakitnya sini. Kemudian ini rumah sakit Husada. Ini ada bangunan-bangunannya, atapnya, pohonnya, ini bisa kita lihat ya. Nah, ini adalah contoh data raster. Ya. Quantum GIS nanti kita bisa menggunakan, kita ngambil, istilahnya kita ngambil, narik data dari Google Map, itu kita tampilkan di peta kita bisa. Jadi base map kita adalah tampilan ini, gitu ya. Bisa seperti itu. Ya, nanti kita akan coba nanti ya, nanti di sesi berikutnya gitu. Nah, kelebihannya adalah bahwa kalau data raster itu kita bisa melihat betul-betul tampilan dari ruang muka bumi apa adanya. Jadi kalau misalnya di sini ada rumah ya kelihatan atap rumahnya ya warna-warni nih, ada yang warna biru, ada yang warna coklat gitu, ini atapnya. Ya.
Ya, itu salah satunya. Jadi artinya kalau misalnya kita melakukan plotting ya, kita melakukan plotting misalnya di sini ada kasus DBD misalnya ya, kita lakukan plotting di sini, misalnya gini ya. Nah, bisa kita plotting di sini, plotting nanti ada plotting lagi di mana, kita akan bisa lihat, oh ternyata yang kita plot itu adalah di pemukiman yang misalnya dekat jalan. Ya, ini kan ada jalan nih, ya. Seperti itu. Jadi kita lebih istilahnya mendekat ke kenyataan ya, kurang lebih seperti itu ya. Orang kan lebih familiar dengan begini. Nah, tapi kekurangannya adalah kalau data vektor itu, data raster itu kita tidak bisa menghitung luasan, ya. Jadi karena dia pixel by pixel, maka kita menghitungnya pixel, gitu. Jadi kita nggak bisa menghitung ini luasnya berapa ya, gitu ya, nggak bisa gitu ya. Tapi kalau misalnya sudah dalam bentuk data vektor seperti ini, ya tapi ini data vektornya yang memang sudah istilahnya sudah dikunci oleh Google ya, nggak bisa kita tarik gitu ya. Tapi kalau misalnya kita punya shapefile, nanti kita akan sampai ke shapefile nanti ya. Misalnya sini ada kotak ini nih, ini kita bisa hitung nih luasannya berapa meter persegi. Jarak dari sini ke sini berapa, ya. Jadi gitu. Jadi secara tergantung kebutuhannya gitu. Tergantung kebutuhannya. Kemarin saya menampilkan yang peta yang malaria itu ya. Itu kan saya menggunakan base map-nya data raster ya, citra satelit. Sebenarnya itu tujuannya adalah untuk menunjukkan bahwa oh ini ada tambak-tambak nih. Ini ada sungai, ini ada pemukiman, ini ada jalan gitu, supaya lebih jelas. Oh ini ada pohon-pohon banyak sekali, misalnya gitu ya. Nah, tapi ketika tadi kemarin peta yang apa tuh namanya, yang merah-merah itu ya, yang ada polindes, ada segala macam itu. Nah itu tidak menampilkan data raster sebagai base map-nya, tapi menampilkan adalah administrasi Kabupaten Tangerang yang sudah bentuk vektor, ya. Nah, kenapa begitu? Karena nanti kita akan menghitung jarak di situ, ya, akan menghitung jarak gitu. Ya, jadi seperti itu ya. Jadi kelebihan kekurangannya bisa dipilih mana yang mau digunakan. Tentu pertimbangan-pertimbangan itu nanti yang akan menguatkan kita mau pakai yang mana gitu. Jadi boleh aja kita pakai yang ini, pakai raster sebagai base map-nya peta dasar kita. Bisa juga kita pakai yang data vektor administrasi, misalnya administrasi Jakarta atau administrasi Kabupaten Tangerang sebagai base map-nya, boleh aja gitu. Ya, itu nanti tergantung dari kebutuhan kita juga gitu ya. Gitu ya kira-kira ya. Baik Pak, terima kasih atas jawabannya. Gitu. Jadi nanti explore ya kalau ketika membuka Google Map gitu ya, bahwa di sini ada, kita bisa melihat nih tampilan-tampilannya ya, real ya, sebagaimana aslinya, dan objek-objek yang ikonik ya seperti Monas itu kelihatan lebih jelas kalau misalnya kita menggunakan yang bentuknya adalah data raster ini, gitu ya. Monas ya, oh ini dia Monas nih. Nah ini akan sangat unik, akan kelihatan jelas ya, tampilannya di atas permukaan bumi gitu. Jadi betul-betul bisa sangat eye catching ya, kita bisa ngeliat gitu. Oke, lanjut lagi ya. Oke. Nah berikutnya adalah ini adalah contoh data non spasial ya. Jadi kita bisa memanfaatkan tabel ya, memanfaatkan tabel yang di situ tabel itu berasal dari data sekunder. Ya. Nah ini contohnya adalah yang berasal dari data profil kesehatan. Biasanya ini dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan ya setiap tahunnya, dan ini menampilkan jumlah ya, agregasi dari kasus dari variabel-variabel ini. Jadi nggak di sini tidak kelihatan nama-namanya, nggak kelihatan orangnya,
tapi hanya jumlahnya saja. Nah, ini bisa kita gunakan untuk mapping juga. Jadi kita menampilkan kabupaten mana yang kasusnya banyak, ya, kabupaten mana yang kasusnya sedikit, ya. Nah, itu kita bisa tampilkan di peta gitu. Ya. Nah, ini adalah contoh data non spasial. Kenapa data non spasial? Karena dia tidak punya atribut spasial koordinat, ya, tapi nanti bisa kita integrasikan dengan data spasial yang ada. Jadi peta digital atau shapefile dari Provinsi Kalimantan Tengah per kabupaten kota itu bisa kita gunakan sebagai sarana data ini masuk ke situ. Ya. Data yang ini nih, ya, bisa masuk ke peta tersebut gitu. Kemudian juga kalau tadi misalnya per kabupaten kota, ada juga yang datanya itu misalnya per RW, ya, per RW seperti ini. Jadi ada satu kecamatan Tanjung Priok gitu, terus kemudian kelurahannya ini RW-nya, ya. Bisa juga nanti ditampilkan berdasarkan RW. Ini contohnya seperti ini, ya. Jadi kemarin mungkin udah lihat ya bahwa ini adalah peta RW dan di sini tidak per RW ya. Jadi ini per kecamatan, terus kemudian ini RW. Tidak ada keterangan titik-titiknya di mana. Jadi kalau misalnya di sini ada kasus lebih dari 4, ya. Nah, itu di mana? Atau di sini misalnya kasus 3 sampai 4 gitu ya. 3 sampai 4 kasus. Misalnya yang warna ini oranye ya. Kita nggak tahu posisinya di mana. Kita nggak tahu posisi di mana, hanya menggambarkan RW mana yang tinggi, RW mana yang rendah gitu. Gitu aja. Kemudian ada pertanyaan nih sebelum saya masuk ke sini. Oke, nanti bertanya di akhir ya kalau misalnya masih ini ada yang mau ditanyakan. Oke, nah kemudian ada istilah shapefile sama project, ya. Nah ini istilah juga ya teman-teman ya. Jadi kita menggunakan istilah ini dalam kita mengelola project GIS kita, project SIG gitu. Jadi ini sangat khas ya, sangat unik dan tidak ada di statistik tuh membicarakan terkait dengan shapefile gitu, nggak ada, karena memang domainnya bukan di situ, domainnya di sini ya, domainnya di sini. Nah, jadi intinya adalah shapefile itu adalah satu fitur ya yang bereferensi geografis ya. Jadi satu file yang mempunyai fitur-fitur yang bereferensi geografis gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman perlu misalnya saya ingin membuat peta kasus nih misalnya di daerah Jakarta Pusat misalnya gitu. Berarti saya kan perlu peta Jakarta Pusat kan gitu. Nah, itu istilahnya bukan kita tidak menyebutnya peta Jakarta Pusat ya, tapi kita langsung saya perlu shapefile Jakarta Pusat. Ya, saya perlu shapefile Jakarta Pusat per kecamatan misalnya. Atau misalnya salah satu kecamatan Jakarta Pusat, saya perlu shapefile kecamatan Gambir misalnya gitu. Nah, kemudian berdasarkan kelurahan misalnya ya. Tapi yang kita sampaikan itulah shapefile ya, bukan peta digital ya. Jadi ketika kita menyampaikan ini maka spesifik sekali, tidak mungkin kita miss di dalam menerima data karena kita sudah sangat spesifik menggunakan istilah yang sangat spesifik juga di dalam GIS ini gitu, di dalam sistem informasi geografi. Kemudian yang harus kita pahami adalah dari shapefile ini adalah dia tidak berdiri sendiri. Ya. Jadi shapefile itu ada beberapa komponen di dalamnya. Berbeda dengan kalau kita melihat file Excel, XLSX. Atau kita melihat file docx, dokumen ya, Word gitu ya, docx gitu. Nah, itu kita akan melihat di situ hanya ada satu extension kan gitu. Hanya ada satu extension. Nah, kalau ini kenapa dalam satu shapefile itu ada beberapa extension. Minimal itu ada 3 ya, yang merah ini. Minimal ada 3. Dan yang paling banyak yang pernah saya lihat itu sejauh ini adalah sampai ada 6 extension.
Ya. Dan ini adalah satu kesatuan ya. Ini adalah satu kesatuan. Ya. Ini adalah satu kesatuan yang apabila salah satu komponennya hilang atau terhapus, itu maka mengakibatkan shapefile tersebut menjadi tidak bisa dibuka lagi, rusak. Ya, dalam artian dia rusak. Gitu. Nah, contohnya seperti ini. Jadi kalau misalnya nanti saya kirimkan file, shapefile, itu pas nanti ketika nanti teman-teman ekstrak di Explorer, itu akan muncul banyak extension. Ini adalah satu shapefile. Ya. Satu shapefile, ini adalah satu kesatuan file data yang tidak boleh tercecer. Ya. Jadi kalau misalnya mau disimpan di sini, simpan semuanya dalam satu folder ini. Jangan dipecah-pecah ke dalam folder lain gitu. Ya. Jadi seperti itu. Jadi ini yang sering keliru bahwa dulu pernah ada beberapa mahasiswa itu, jadi menyangkanya ini seperti file Excel atau dokumen gitu ya, yang bisa dipecah-pecah gitu ya, extension dipisah-pisah gitu, nggak bisa. Ini adalah satu kesatuan, jadi harus disimpan di dalam satu tempat gitu. Kalau kita ingin mengirimkan, maka ini yang aman adalah ini dimasukkan ke dalam satu folder ya, kemudian di zip ya, di zip. Kemudian baru di attach. Jangan kemudian kita attach satu-satu ini di, misalnya kalau di Gmail itu kan bisa 5 attachment. Kita attach satu-satu gitu ya. Jangan. Kenapa? Karena ada kemungkinan redundant, ngulang, double yang kita attach ya. Kalau satu-satu tadi ya. Atau ada yang miss, ada yang nggak kekirim gitu. Kalau salah satu komponen yang nggak ada gitu ya, maka mengakibatkan file itu nggak bisa dibuka. Jadi yang paling aman adalah masukkan ke dalam satu folder, foldernya di zip, kemudian baru zip itu kita attach ke email. Ya, jadi ini bisa dilihat di sini ya. Jadi ini adalah satu shapefile, ya. Yang ini ya, satu shapefile nih, shapefile kabupaten. Kemudian ada juga yang namanya Quantum JS Project. Nah, ini apa nih maksudnya nih Quantum JS Project ya? Nah, kita lihat ya. Nah, misalnya kita ingin memetakan kasus malaria di satu wilayah. Ya. Di dalamnya itu nanti akan ada beberapa layer. Ada beberapa shapefile. Yang pertama adalah shapefile kasus malarianya, kemudian shapefile administrasinya misalnya gitu. Kemudian shapefile apa namanya nih? Kaskes. Ya, puskesmas, klinik dan seterusnya. Nah, kenapa kita harus memahami ini? Karena supaya kita tidak perlu membuka satu persatu file ini setiap kali kita mau membuat pemetaan. Ya. Dengan adanya project ini, maka kita lebih mudah untuk memanage, ya, mengelola shapefile yang ada gitu. Ya. Jadi di dalam satu project itu bisa ada beberapa shapefile yang kita gunakan. Ya. Beda dengan doc ya, kalau kita klik doc kan nggak mungkin ada doc lagi di dalamnya kan gitu ya. Nah, atau ada satu folder, ada file besar doc, kemudian mengatur doc yang kecil gitu ya. Nggak kayak gitu. Kalau doc itu dia berdiri sendiri kan, file dokumen itu. Nah, beda dengan ini, dia bisa dikelola oleh satu project manager lah, kurang lebih seperti itu ya. Yang nanti shapefile itu nanti bisa kita taruh di situ, kemudian nanti setiap kali kita membuka lagi project malaria ini, cukup kita klik manajernya ini, projectnya ya, klik malaria project, kemudian nanti akan keluar semua shapefile ini yang sudah kita kerjakan sebelumnya. Gitu ya. Oke, ada pertanyaan? Oke, berikutnya adalah terkait dengan penyimpanan. Ya, ini hati-hati juga ya dalam menyimpan. Jadi tidak boleh misalnya kita menyimpan pindah-pindah tempat penyimpanan gitu. Jadi misalnya gini, misalnya saya sudah membuat folder nih di JS UIN project misalnya gitu ya.
Kemudian tiba-tiba saya menambahkan folder Fajar di bawah project. Ya. Nah, ketika ada perubahan ini, awalnya saya bikin di sini, ya. Terus kemudian saya menambahkan di tengah perjalanannya project itu, saya menambahkan satu folder lagi nih di sini nih. Ya. Ketika saya mau buka lagi untuk project tersebut untuk saya kerjakan lagi, maka dia akan mengalami error. Kenapa? Karena dia mengingatnya adalah bahwa alamatnya itu yang ini, gitu ya. Kok sekarang tiba-tiba ada satu tambahan ini nih, gitu ya. Jadi segitu sensitifnya data spasial ini terkait dengan perubahan-perubahan seperti ini. Nah, apalagi kalau misalnya itu udah beda banget drive-nya. Jadi ini misalnya D, terus tiba-tiba E, ya. Ini udah sangat membingungkan gitu ya, karena dia taunya itu adalah dikerjakan di D. Gitu. Nah, yang E ini sering terjadi adalah kalau misalnya waktu itu dulu mahasiswa itu mengerjakannya di flash disk, ya. Kalau kita colok di komputer satu, bisa aja dibaca F, bisa aja dibaca E gitu ya, bisa aja dibaca D gitu. Nah, karena itu maka saya tidak menganjurkan kalau misalnya kita mengelola project GIS itu atau project SIG itu kita menggunakan kita simpan di kita simpan di flash disk ya, jangan. Flash disk itu hanya untuk memindahkan aja, tapi untuk pengerjaan itu harus stasioner gitu ya, harus stasioner, harus diem di satu perangkat gitu ya. Jangan artinya jangan file itu berada di device untuk transfer data gitu, jangan. Jadi kalau bisa seperti ini gitu. Ya, jadi ini analoginya kalau saya itu suka menyampaikan tuh ini ibaratnya tuh kita punya alamat awalnya di sini, kemudian kita pindah, nggak bilang-bilang, ya. Misalnya kantor posnya tahu alamatnya yang ini, gitu ya. Terus kita pindah. Nah, tentu kan nanti ketika di dalam perjalanannya kan tukang posnya akan bingung, bahwa ini kok alamatnya ternyata tertulis di sini, tapi kok nggak ada di sini, gitu ya. Nah, manusia itu bingung kalau aplikasi itu error, gitu ya. Jadi saya menganalogikannya kira-kira seperti itu ya, supaya bisa kita pahami gitu. Jadi hati-hati sekali ya. Project GIS itu sangat sensitif ya. Jadi kalau misalnya nanti kita akan buat direktori kerja kita ya yang bagus gitu ya, supaya tidak menyulitkan kita nanti di dalam pekerjaannya gitu ya. Kemudian berikutnya adalah masuk ke konsep database ya. Ya, mungkin teman-teman sudah biasa pernah mengolah data di SPSS ya. Nah, itu adalah sebetulnya database. Ya, SPSS itu adalah database. Jadi kalau misalnya satu tabel sudah bisa masuk ke SPSS, maka sebenarnya itu bisa dikatakan itu sudah formatnya database gitu ya. Kenapa begitu? Karena ketika sudah dalam format database, maka memudahkan kita untuk query, untuk mencari data gitu ya, untuk menghitung, mengklasifikasi dan seterusnya, karena itu sudah tabel-tabel itu sudah disusun secara logis gitu. Jadi kita bisa ada perintah-perintah yang bisa kita pakai gitu ya, algoritma yang bisa kita pakai, sintaks ya kalau di SPSS itu ya. Nah, itu karena apa? Karena tabel-tabel itu sudah disusun secara logis gitu. Ya. Nah, dia punya kemampuan di database itu adalah kita bisa memfilter data, bisa kita mengambil data sebagai informasi itu kita filter, kita ambil yang sesuai yang kita butuhkan secara mudah gitu dibandingkan dengan hanya dia bentuk tabular biasa di Excel. Gitu ya. Jadi kalau misalnya kita ya kalau bisa apapun itu didorong supaya formatnya database gitu, karena dengan database itu kita memudahkan untuk query, mencari data ya, kemudian mengelompokkan dan seterusnya begitu. Nah, tapi spatial database itu bukanlah database biasa. Kenapa? Karena spatial database atau database SIG mempunyai satu fitur yang namanya fitur location ya. Jadi kalau misalnya kita klik
nanti di satu tabel ya, satu tabel nih, satu row gitu. Nanti gambar yang terpilih ini, area yang terpilih ini nanti akan warna kuning ya. Nah, kita belum praktek ya. Nanti akan kita lihat kalau kita pilih satu row ya di tabelnya, itu nanti warna di petanya itu akan kuning ya. Karena dia terpilih gitu. Karena dia terselect gitu. Jadi saling keterangan atribut itu dia bisa menentukan posisinya di mana. Gitu. Apa objeknya? Objeknya ada di mana sih yang kita klik itu ya. Jadi berbeda dengan kita database biasa yang dia itu tidak menunjukkan atau tidak menampilkan lokasi gitu. Kemudian sebagaimana lazimnya database, maka ada primary key ya. Primary key ini adalah satu kolom yang unik ya. Jadi kalau biasa kita menggunakan misalnya kayak NPM ya, NI, NIM ya, seperti itu adalah nomor induk mahasiswa, itu adalah kode unik ya, yang tidak mungkin ada dua mahasiswa memiliki kode yang sama ya. Begitu juga misalnya kalau pegawai negeri itu ada NIP ya. Nah, itu adalah kode unik gitu ya, kode unik yang tidak tidak dimiliki oleh dosen yang lain, hanya kita aja atau hanya pegawai kita aja sebagai pegawai itu, yang pegawai lain itu beda gitu. Jadi memang kayak gitu. Jadi database itu adalah dia memiliki kode unik. Oke, ada pertanyaan? Oke. Oke, ada lagi pertanyaan? Oke, kalau nggak ada, kita masuk ke slide berikutnya. Nah, ini ada satu skema, ya, ada satu gambar. Ada yang bisa menjelaskan ke kita semua di sini maksudnya apa? Saya kasih waktu mungkin 5 menit ya untuk dilihat. Kemudian kita ada nanti saya minta ada yang volunteer untuk menyampaikan ini maksudnya apa atau ini menceritakan apa gitu. Silakan. Ya, silakan. Ada yang ingin mencoba? Sorry, boleh diulang Pak pertanyaannya? Tadi saya lagi ini bermasalah teknis. Ya, ini kan ada gambar ya, ada skema. Ada yang bisa menjelaskan skema ini? Oh, ini tuh skema database maksudnya, ya Pak? Maksudnya apa ya? Maksudnya apa? Menceritakan apa? Oh, jadi itu ini kan skema database Pak. Jadi database ini kan pasti berhubungan. Nah, kuncinya jadi di tiap table ini dia punya satu row, satu baris yang bisa saling menghubungkan. Kayak containment event semua ada ininya. Dia di satu ini dia ada apa? Satu table yang sama.
hubungan gitu Pak. Aduh, tadi sinyalnya agak hilang tuh. Tadi saya nggak nangkep yang tengah-tengah tuh, Wisnu. Coba diulang Oke lagi, oke coba, oke. coba, coba. Gini. Jadi agak hilang tadi Jadi bagian. oke, jadi nanti kalau emang nggak jelas, ngomong aja ya Pak ya, soalnya takut sinyalnya jelek di sini. Jadi gini Pak, untuk database ini kan semuanya itu punya satu data yang sama. Pasti di setiap table ini pasti punya satu table yang saling berhubungan. Itu kalau dalam bahasa database itu kita sebutnya sebagai foreign key-nya atau kuncinya. Jadi antara satu table dengan table lain itu bisa saling berhubungan, bisa saling bisa saling berkomunikasi gitu Pak. Jadi kayak simpelnya ada data pendaftaran dan data transaksi. Data transaksi ini dia bisa ngambil data table dari pendaftaran karena dia punya satu ID. ID ini itu harus membaca di antara table transaksi dan table pendaftaran gitu Pak. Oke, bagus. Oke, bagus Wisnu. Membuka jalan nih untuk yang lain diskusi nih. Ayo, udah dibuka atau mau Wisnu tuh? Silakan, ada yang menambahin lagi? Ya, udah sangat detail tuh tadi Wisnu tuh. Coba, ini udah buka jalan tuh sama Wisnu tuh. Ayo yang lain. Silakan. Diamati ya, diamati ada panah-panah, ada kotak-kotak yang berbeda-beda ya. Kotak-kotak yang berbeda-beda itu mewakili apa? Kemudian panah-panah itu menggambarkan apa? Ya. Terus kemudian rangkai dalam satu cerita. Sebenarnya ini menceritakan apa? Menceritakan satu kejadian apa nih? Ya. Coba, silakan. Silakan, ada yang mau menambahkan? Oke, kalau nggak ada, lambaikan tangan ke kamera. Ayo dong, itu udah dibuka tuh udah sama Wisnu tuh tadi tuh, bagus tuh. Tinggal ditambahin dikit, ayo dilengkapi, diperkaya. Jadi sudah mulai dibuka tuh. Ada apa namanya? Ada eh, garis-garis ini ya menghubungkan apa gitu tadi disampaikan. Coba, udah dibuka tuh sama Wisnu tadi tuh. Ayo, biar semangat nih siang-siang nih. Ngantuk soalnya kalau nggak gini. Silakan. Saya perhatiin itu mewakili data dan hubungan karena di Suaranya kecil banget, siapa ini ya? saya Pak, kedengeran nggak Pak? Yasinta? Ya, Oh iya, iya. Kecil sekali suaranya, kenapa ya? Mungkin itunya ya, saya mic-nya kali ya. iya. Nah, ya silakan. Yasinta. Melengkapi ya dari yang Wisnu tadi tuh, tambahan. Coba. Mewakili data dan hubungan karena di setiap table Pak, seperti di table di ses registra itu ada address, terus di customers ada address, terus berhubungan dengan distribution lines itu ada main ID. Itu doang sih Pak yang saya perhatiin. Itu apa itu? Kalau dalam istilah yang tadi kita bahas itu apa tuh namanya? Yasinta. Iya Pak. Yang tadi, yang dari yang kita bahas sebelumnya, persis sebelumnya, berarti ini eh, address dengan address ini apa nih maksudnya? Istilahkan dengan apa? Kalau di dalam database? Itu hubungan file. Hubungan file. Oh, Pak. Atau ini, atau yang lebih jelas nih ya, main ID dengan main ID yang di sini, berarti ini main ID ini apa nih? Fungsinya sebagai apa dia? Foreign key Pak. Foreign key atau primary key?
primary key ya. Jadi yang Foreign, Pak. yang Enggak, foreign. foreign ini, ya ini foreign-nya ini kan. Foreign, Pak. Ya foreign-nya ini kan. Foreign-nya itu kan si reserver ID. Nah, Hmm. harusnya si reservoirs itu harusnya dia punya satu primary key sih, Pak, atau bisa jadi si reservoir ID yang di table reservoir itu dia punya dua, satu dia sebagai primary key, satu itu dia sebagai, tapi nggak bisa, Pak, sumpah sih jadi bingung. Harusnya nggak bisa, Pak, si reservoir ID ini kan dia ngambil data dari si atas ya, Pak, Continuous Events. Nah, harusnya si reservoir ID yang di sini tuh dia primary key-nya, Pak. Jadi dia nggak bisa untuk berubah-berubah, dia yang harus ngebuat satu penghubungnya itu loh. Harusnya gitu sih, Pak. Jadi kayaknya harusnya ini yang di reservoir ini, yang si ID-nya ini dia nggak bisa jadi primary key karena dia harus ngambil data dari atas-atasnya gitu, Pak. Ini sih, Pak, kalau kata saya. Mungkin nggak ini proses penggabungannya itu bertahap. Jadi misalnya ini ada database satu, kemudian bergabung dulu dengan ini nih, karena ada satu kesamaan kan. Kemudian ini setelah ini bergabung, ini nanti kemudian bergabung dengan ini, gitu. Kemudian setelah ini bergabung lagi dengan ini. Jadi proses penggabungannya itu nggak barengan ya, tapi bertahap gitu, karena alurnya adalah bahwa reservoir ID itu hanya ada di sini dan di sini kan gitu, ya, nggak ada di sini. Kalau misalnya kita mau gabungkan semuanya ya berarti nggak bisa, kita harus bertahap kan begitu penggabungannya. Oke, ada lagi mungkin yang lain? Bisa, Pak. Ya, bagus tuh. Kritis ya, harus kritis. Ya. Make sense sih, Pak. Kalau kayak gitu sih bisa, tapi kalau misalkan kita mau ngegabung semua, paling sih revisi dari sini ya, Pak. Si reservoirs ini dia jadi tabel atas, tabel puncak, gantiin si Contaminant Events ini. Jadi dia di atas, nah itu dia bisa berhubungan langsung karena di tiap-tiap ini tuh dia punya satu line penghubung. Gitu sih, Pak. Ya. Jadi saya mungkin mau menjelaskan ya. Jadi betul ya bahwa kita di sini ada melihat satu. Itu sih, Pak, yang dinaikin yang biru. Iya. Jadi gini ya, sebenarnya ini kita melihat ini dalam konteks bahwa data itu mungkin aja scattered ya, tersebar di beberapa instansi, kemudian tidak berasal dari satu instansi gitu. Jadi bisa aja ini tersebar di beberapa instansi, kemudian kita gabungkan gitu. Nah, sebetulnya kaitannya sama kita sebagai data manager ya. Data manager itu kita harus punya kejelian untuk melihat bahwa oh ini ternyata data ini bisa digabungkan nih, database gitu ya. Karena apa? Karena ada satu ID yang dimiliki, ada satu kolom data nih yang dimiliki oleh dua, gitu ya. Kalau misalnya dua tabel ini betul-betul tidak ada yang kesamaannya di antara kedua tabel tersebut, maka nggak mungkin, mustahil kita bisa menggabungkan menjadi satu database gitu. Jadi ketika ada satu atribut atau field atau kolom yang dimiliki oleh dua tabel, maka kemudian itu menjadi memungkinkan kita melakukan integrasi database gitu ya. Itu dulu ya. Jadi di sini bayangkan bahwa kita bisa saja memperoleh tabel-tabel ini itu terpisah atau tersebar lah ya gitu di beberapa instansi, kemudian kita gabungkan gitu. Ya. Nah, berarti di sini teman-teman kejelian kita untuk melihat oh ini ada satu ID yang sama.
Nah, itu sebagai modal kita untuk penggabungan gitu. Sederhananya gini, misalnya kita mau nikah, tapi nggak ada satupun yang menjadi satu kesamaan kita gitu. Bisa nggak kira-kira nikah? Ini filosofis ya. Jadi misalnya ada dua orang nih mau nikah, tapi di antara keduanya itu sama sekali nggak ada yang sama, tidak ada satu kesamaan pun, gitu ya. Kira-kira bisa nikah nggak? Bisa sih Pak, logikanya bisa. Karena Bisa, kalau bisa, kita bisa. bisa Karena kan nikah. kita harus sama beda sekali. Pak, beda Bukan, cowok sama cewek. bukan. Maksud saya gini, tidak ada sama sekali pun yang sama. Kan yang Nggak mendasar itu, bisa, Pak. Bisa Pak. yang mendasar Nggak itu bisa. kan nikah beda agama bisa nggak di Indonesia? Kalau di Indonesia bisa, tapi kalau menurut agama kan nggak bisa. Iya. Di Berarti- Kalau beda Indonesia agama kayaknya bisa. Nggak ada bisa, banyak Pak. deh yang nikah. Berarti harus ada satu kesamaan kan? Beda Minimal agamanya sama kan gitu ya. Mau dia pendidikannya beda itu hal lain. Mau dia dia beda pendidikan, beda status sosial, beda ini, beda kegemaran, beda pekerjaan, ya kan? Tapi kalau misalnya ada satu kesamaan, misalnya dalam bentuk agama misalnya gitu ya. Kalau di Indonesia kan saat ini kan menganut yang nikah itu boleh seagama kan gitu ya. Belum ada tuh aturannya di Indonesia yang bisa, akhirnya kan orang-orang yang ingin nikah beda agama itu kan akhirnya ke Hong Kong, ya kan, ke Australia dan ke negara-negara lain kan gitu. Tapi untuk saat ini, entah nanti apakah bisa seperti itu atau enggak, tapi untuk saat ini yang setahu saya, kalau untuk nikah itu minimal harus ada satu kesamaan itu tadi, minimal adalah agamanya sama. Gitu. Nah, sama juga dengan ini, ya, analogi tadi. Kalau dua database itu nggak ada sama sekali yang samanya, maka tidak mungkin database itu bisa digabungkan. Ya. Jadi dalam konteks ini nih, kita ngelihat nih, bagaimana misalnya database kejadian kontaminasi itu bisa bergabung dengan database reservoir. Kenapa? Karena di sini ada satu kesamaan nih, bahwa di dalam database kejadian kontaminasi itu ada kolom ini. Ini kan kolom ya. Ya, ini kan kolom. Ada reservoir ID atau ID reservoir. Kemudian di sini ada ID reservoir. Gitu. Maka kita bisa gabungkan. Gitu. Ya. Nah, ini kemudian digabung. Tentu beda-beda ini akan beda ya. Apa namanya? Istilahnya di sini primary key, foreign key-nya akan beda gitu ya, karena kan misalnya seperti ini, misalnya customer itu tidak punya keterangan reservoir ID, tapi dia punya main ID atau punya ID perpipaan, ID pipa, ya. Nah, ini bisa dihubungkan ke sini, gitu. Jadi itu makanya teman-teman ketika kita melihat database itu kita harus misalnya nanti teman-teman akan melakukan penelitian ya berkaitan dengan database ya, misalnya bagaimana saya mematchkan misalnya antara misalnya data klaim BPJS misalnya gitu ya dengan data pasiennya yang ada di rumah sakit A misalnya gitu. Kan bisa kan di BPJS punya data klaimnya, di rumah sakit itu punya data pasiennya kan gitu, misalnya gitu. Nah, bisa nggak kita kawinkan gitu? Nah, itu kita harus cari tahu apakah ada ID yang unik yang bisa kita menjadi penghubung antara dua database tersebut, gitu ya. Kira-kira begitu. Nah, ini. Oke, nah sekarang ke pertanyaan kedua saya. Kalau misalnya kita melihat arah panah ini ya dari atas ke bawah, kemudian arah panah dari bawah ke atas, ini menjelaskan apa kira-kira? Kalau kita melihat ya, kalau dari atas ke bawah itu kan begini, ada kejadian kontaminasi, kemudian ada penampungan air atau reservoirnya, kita lihat di mana sih penampungan air yang terkontaminasi, yang tercemar. Kemudian dia punya jaringan pipanya kemana, ya? Jaringan pipa ini mengetahui mengalirkan airnya kemana.
Kemudian ini contohnya gini ya. Jadi kita datang ke suatu reservoir, oh ternyata di sini ada kontaminasi. Oke. Terus kemudian kita cari tahu ini pipanya yang mana nih. Kita matikan pipanya dulu. Sehingga akhirnya air tidak sampai ke customer, gitu ya. Sehingga akhirnya air tidak sampai ke customernya aman, pelanggannya aman, sehingga tidak ada kasus keracunan, gitu. Ya, itu yang pertama tadi. Lalu ceritanya kayak gitu. Yang berikutnya adalah kita menemukan ternyata ada jumlah orang yang keracunan di sini di registry. Jadi pencatatan disease registry atau pencatatan penyakit ya, pencatatan kasus penyakit itu ternyata ditemukan ada beberapa yang keracunan. Kemudian kita lacak, kita trace ke atas, oh ternyata alamatnya di sini. Ya. Kemudian kita trace lagi, alamat itu dia pipanya dari mana? Dilayani oleh pipa yang mana? Kemudian setelah ini, oh ternyata pipa ini berasal dari penampungan air ini. Kemudian dicek, oh ternyata betul penampungan air ini setelah kita uji kualitas airnya, memang airnya tercemar, gitu ya. Itu ya kira-kira seperti itu, kalau dari bawah. Nah pertanyaan saya adalah, kalau misalnya kita melihat permasalahan ini dari atas ke bawah, berarti kita melakukan tindakan apa? Sedangkan kalau misalnya kita berangkat dari bawah ke atas, berarti kita melakukan tindakan apa? Ada yang bisa jawab? Pas saya mau menjawab, tapi nggak tahu benar atau enggak. Kalau dari atas ke bawah itu pencegahan bukan sih Pak? Ya, kalau dari bawah ke atas? Kalau dari bawah ke atas evaluasi, nggak tahu Pak saya itu. Oke, hampir bisa dikatakan dikit lagi benar. Ya, ada yang bisa melengkapi atau menambahkan jawabannya? Sudah mengarah ke situ ya? Bagus tadi jawabannya. Ada yang bisa nambahin? Oke, kalau misalnya tadi menurut Vina, kalau Vina ya tadi ya, kalau nggak salah. Iya Pak. Kalau dari atas ini berarti ini adalah satu tindakan pencegahan. Kalau dari bawah ini berarti evaluasi. Ya, ada yang setuju, ada yang nggak setuju? Ya, silakan, ayo. Jangan takut untuk ini ya, jangan takut untuk berpendapat. Jadi di sini kita melatih daya kritis kita gitu. Ya, kita melatih daya kritis kita. Salah benar itu bukan patokan ya, tapi keberanian kita untuk menyampaikan itu yang sebetulnya yang harus kita asah terus ya. Keberanian berpendapat ya. Ya, itu harus kita latih terus. Silakan, ada yang mau menambahkan? Tadi Vina sudah bagus menyampaikan itu. Ayo, siapa? Setuju Pak, kan tadi Bapak sudah jelaskan kalau dari bawah itu ketahuan yang tercemar itu daerah mana. Jadi di situ terjadilah evaluasi. Oke. Ya. Ada lagi yang lain? Setuju berarti ya sama Vina ya? Ada yang beda dari Vina dan Yasinta? Oke, kalau misalnya nggak ada, lambaikan tangan ke kamera. Saya akan buka jawabannya ya. Ada yang nyerah? Ya. Jadi sebetulnya tadi Vina sudah
mendekati benar ya, bahwa kalau misalnya kita berangkat dari atas ini sebenarnya adalah satu tindakan preventif, pencegahan. Ya. Nah, biasanya di dalam dunia kesehatan itu ada dua. Kalau nggak preventif, kuratif. Ya. Artinya apa? Artinya berangkat dari case dulu, kemudian menelusuri gitu ya. Jadi istilahnya kalau preventif itu kan kita mencegah supaya ada case. Ya. Kalau kuratif itu menangani ada case gitu ya. Jadi sudah ada case ditangani gitu ya. Seperti itu. Nah, mungkin kurang pas ya, padanannya kurang pas, tapi artinya bahwa yang atas ini artinya kita mencegah ya supaya jangan sampai ada case yang muncul ya dengan tadi langkah-langkah tadi. Nah, kalau yang di sini udah terlanjur ada case-nya gitu ya. Udah terlanjur ada case-nya, maka ditangani dulu case-nya di sini ya, yang sakit-sakit ini, kemudian sambil dilakukan penelusuran sebenarnya sumbernya di mana. Ya, sehingga tidak terjadi lagi case-case baru di kemudian hari. Gitu. Oke, nah pertanyaannya berikutnya, pertanyaan ketiga. Jadi yang lebih bagus yang mana menurut teman-teman? Pencegahan, Pak. Aktifnya, Pak. Pencegahan. Ada yang berbeda? Iya. Ada yang menyampaikan yang lain? Ya. Sebetulnya di antara kedua itu tidak ada yang lebih baik. Karena itu adalah complementary. Saling melengkapi. Ya. Kita nggak bisa hanya melulu pencegahan tanpa ada melulu preventif ya, tindakan preventif, tapi nggak ada kuratifnya gitu. Kan kalau udah ada sakit, masa nggak disembuhin? Kan gitu. Dan kita juga kalau ke depan itu nggak bisa melulu kuratif. Harus ada kita untuk jangka panjang itu, kita lakukan yang namanya tindakan-tindakan preventif supaya tidak terjadi lagi di kemudian hari. Gitu. Jadi kasus Jon Snow kemarin itu sebetulnya awalan orang mulai berpikir preventif. Gitu ya. Jadi orang punya pikiran untuk mencegah itu setelah mengalami dulu kan satu kejadian yang nggak enak gitu. Ya. Jadi dalam perjalanannya itu paradigma preventif atau mind setting bahwa ini kita harus mencegah itu muncul setelah kita ngalamin dulu satu kejadian tidak mengenakan, ya. Kemudian kita pikir, oh kayaknya kita harus cegah nih di kemudian hari gitu, ya. Jadi dalam prakteknya sekarang itu harus bersinergi, nggak bisa. Artinya orang-orang di bidang kesehatan itu harus bersinergi dengan orang-orang di bidang medis, gitu ya. Karena kita di orang kesehatan itu kita yang ke lapangan, kita melakukan penyuluhan, promosi kesehatan, kita lakukan edukasi ke masyarakat, kita lakukan penyehatan lingkungan, sanitasi lingkungan kita perbaiki dan seterusnya. Di sisi lain, kalau misalnya udah terlanjur ada yang sakit, ya tentu harus diobatin kan gitu oleh teman-teman yang bergerak di bidang kuratif. Gitu. Jadi tidak ada yang lebih baik ya teman-teman ya, saling melengkapi supaya itu nanti bisa bersinergi gitu. Jadi kan seperti itu ya. Jadi lesson learned dari kejadian Jon Snow itu sebenarnya adalah tindakan bagaimana kita punya paradigma preventif di kemudian hari di sekarang ini. Karena kalau biasanya kan kayak gitu ya, misalnya pandemi COVID misalnya gitu ya, terjadilah seluruh dunia gitu ya. Nah kemudian sekarang kita sudah akhirnya menjadi preventif gitu ya. Kemana-mana kita pakai masker. Sebelumnya kita nggak pakai masker, kan gitu ya. Nah itu kebiasaan atau tindakan preventif dari kita dari masyarakat itu muncul setelah memang kita mengalami sesuatu yang tidak mengenakan dulu, ya seperti itu. Jadi ada banyak yang sakit, meninggal dan seterusnya misalnya gitu, keluarga dan seterusnya dan meninggal, baru kita kemudian mikir kayaknya kita harus jaga kesehatan, kita harus melakukan tindakan preventif dengan menerapkan protokol kesehatan, gitu. Kira-kira begitu ya.
Oke. Nah, kemudian nih terakhir nih terkait dengan konsep point data sama aggregated data. Jadi point data itu data titik ya, itu punya beberapa kelebihan. Jadi data titik itu adalah data yang menggunakan koordinat kartesian ya. Jadi dia punya koordinat x dan y-nya gitu. Kelebihannya dia adalah cara termudah untuk visualisasi kejadian penyakit jika lokasi koordinatnya diketahui. Jadi sebaran penyakit ya itu kita bisa cepat tahu posisinya, bisa eksak gitu ya posisinya itu kalau misalnya kita bisa dapatkan koordinatnya. Kemudian dia menampilkan data apa adanya. Jadi tidak melakukan belum kita lakukan proses analisis statistik ya. Tidak melakukan metode analisis statistik di situ, kita hanya menampilkan sebarannya apa adanya ya. Kemudian kita sebagai user itu bisa memperhatikan pola spasialnya, pola keruangannya seperti apa ya. Jadi ternyata kemarin tuh yang Jon Snow itu dia tersebar di bagian sini misalnya gitu ya. Nah itu sebenarnya pola itu bisa kita pelajari setelah kita memetakan lokasi-lokasi dari kejadian penyakitnya tersebut ya. Di setiap ada kelebihan pasti ada kekurangan. Nah kekurangannya adalah kalau misalnya di satu rumah itu misalnya di lokasi yang sama itu ada 3 orang yang sakit, ada 3 kasus gitu. Maka nanti di situ akan karena tidak bisa satu rumah itu mewakili satu titik itu mewakili 3 orang itu nggak bisa. Karena by definition sesuai dengan definisinya titik itu satu titik itu mewakili satu kasus, satu individu kan berarti begitu. Jadi tidak bisa misalnya 3 kasus dalam satu rumah itu kita kelompoknya menjadi satu titik, nggak bisa. Jadi tetap harus 3 titik. Nah karena dia ada satu rumah maka otomatis nanti akan tumpang tindih begitu ya tampilannya. Nah ini aja. Jadi artinya kalau misalnya ada satu kejadian 3 kasus satu rumah ya mau nggak mau ada 3 titik yang tumpang tindih di lokasi tersebut kan gitu. Kemudian kalau misalnya lokasi letaknya berdekatan seperti itu, maka kan susah kita mengeluarkan atributnya. Jadi label dari misalnya di titik itu kita label 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya, atau nama itu akan sulit. Karena apa? Karena titiknya kan rapat deket-deket gitu ya. Nah jadi itu menampilkan keterangan itu menjadi susah. Gitu. Nah contohnya seperti ini ya. Jadi ini adalah contoh visualisasi point data. Ya, contoh visualisasi point data. Oke, nah kemudian data agregat itu adalah data hasil penjumlahan sekelompok point data. Jadi gabungan dari poin-poin data itu adalah data agregatnya, ya. Jadi dari satu wilayah itu ada berapa titik, ya, ada berapa kasus. Nah kemudian dijumlahkan disitulah menjadi data agregat. Misalnya kita jumlahkan berdasarkan RW, kelurahan, ya, kecamatan dan seterusnya. Istilahnya adalah peta choropleth, ya. Yang berasal dari bahasa Yunani, koros artinya tempat dan pletin artinya menjadi penuh. Jadi peta choropleth itu adalah peta yang ditampilkan dengan warna penuh gitu. Ya. Nah, kelebihan dari peta ini adalah dia bisa menampilkan besaran masalah per unit area, magnitude ya, magnitude the problem di satu area. Kemudian bisa menampilkan tren spasialnya gitu. Ya, ini contohnya seperti ini ya. Tapi ada kekurangannya. Kekurangannya itu adalah kalau misalnya ada satu area yang besar, ya, dia akan mendominasi tampilan. Gitu. Jadi misalnya ada satu wilayah yang besar, ya dia akan seolah dia kok kayaknya di situ warnanya merah semua gitu ya. Padahal sebenarnya dia mungkin sama dengan wilayah yang lebih kecil, warna sama-sama merah ya. Tapi karena dia warnanya luasnya lebih luas dari misalnya 3 kali daripada yang wilayah yang kedua, maka dia akan sangat mendominasi. Gitu. Nah, ini kita skip aja ya. Coba kita lihat sini. Nah, kira-kira seperti ini. Jadi, di sini adalah tampilan data agregat. Di sini tidak kelihatan di mana letak dari penderita TB-nya. Ya, hanya kelihatan itu adalah jumlahnya per kecamatan. Ini.
Nah, kayak gini ya. Jadi yang warna gelap itu kaidahnya adalah semakin gelap warnanya, maka semakin tinggi kasusnya. Gitu ya. Semakin terang, maka semakin sedikit kasusnya gitu. Nah, di sini kita bisa lihat pergerakan kasusnya nih. Apakah dia bertambah dari bulan ke bulan ya atau semakin sedikit. Nah, ini bisa kita lihat di sini. Nah, di sini misalnya yang paling tinggi itu di sini kecamatan ini ya, Jakarta Utara nih. Nah, kemudian yang paling sedikit itu adalah yang terang-terang ini ya di bagian selatan. Oke. Nah, pertanyaannya adalah lebih bagus mana? Peta agregat seperti ini atau peta point data seperti ini? Boleh? Ada yang mau menyampaikan? Bagus dalam hal apa nih Pak? Ya, menurut teman-teman yang di antara dua tadi, yang lebih unggul yang mana? Dari dua contoh tadi, ini point data sama yang ini adalah aggregated data. Saya boleh berpendapat, Pak. Ya, Halo, silakan. Pak. Ya. Kalau dilihat dari visualisasinya sih, dilihatnya anakan agregat data ya. Cuman kalau misalkan lebih ke intinya lagi, saya lebih ke point data karena kan tadi dia lebih spesifik aja Pak. Kayak ada misalkan di satu tempat itu ada 3 kasus berarti 3 titik kayak gitu Pak. Oke. Jadi lebih apa? Untuk yang pertama ini lebih bagus kalau kita lihat aggregated data dulu ya. Baru kemudian nanti kalau misalnya masuk ke yang lebih detail, baru kita tampilkan titik-titiknya. Ya. Oke, ada lagi yang lain? Ada lagi yang lain? Oke, ada lagi yang lain yang ingin berpendapat? Ya, ya. Jadi tadi Anifa ya yang menyampaikan ya, Anifa ya. Iya Pak. Ya, jadi tadi betul ya. Jadi di antara kedua ini pada satu kondisi kita tidak bisa memutuskan mana yang lebih bagus, mana yang lebih baik, mana yang lebih jelek gitu ya. Di antara kedua ini, karena tergantung dari kapan kita menggunakannya. Gitu. Jadi kalau kita membuat peta ini, maka ini kita segmennya siapa? Ya, segmennya adalah mungkin di sini adalah gubernur DKI atau misalnya wali kota, ya. Karena informasi yang ditampilkan di sini adalah informasi general, ya. Hanya menjelaskan wilayah mana yang jumlah kasusnya tinggi kan gitu, ya. Overview. Jadi kalau misalnya kita bicara area yang luas itu tidak bisa detail, pasti general, pasti umum gitu. Nah, ketika kita misalnya sudah mendapatkan oh ini ada yang tinggi nih ya, ada situasinya begini ya. Jumlahnya seperti ini di wilayah ini misalnya ada tinggi. Nah, kemudian kita gambarkan secara detail seperti ini. Nah, ini biasanya peta-peta di level puskesmas, kecamatan itu menggunakan peta yang lebih detail. Kenapa? Karena mereka nanti akan follow up itu di lapangan. Artinya butuh data yang lebih detail untuk bisa menjangkau penderita TB yang dimaksud tadi di peta yang general tadi gitu. Ya. Jadi peta kerja untuk
petugas puskesmas itu adalah peta ini. Kalau yang tadi ini adalah untuk pengambil keputusan di level misalnya gubernur atau di level dinas, kepala dinas ya, provinsi ataupun mungkin kepala Sudinkes, suku dinas kesehatan Jakarta, untuk melihat sebenarnya permasalahannya di mana, gitu, yang banyak kasusnya, gitu. Nah, ketika sudah ketemu yang di mana tingginya itu, kemudian dibuatkan peta ini supaya nanti puskesmas kecamatan gitu di level kecamatan itu bisa menindaklanjuti ya informasi yang diperoleh dari level di atasnya tadi gitu. Jadi bagi petugas kesehatan di tingkat puskesmas itu lebih berguna ini ya dibandingkan dengan peta yang ini gitu. Ya, jadi dari sisi segmennya penggunanya berbeda harus kita bedakan. Kemudian juga dari dari level ruang lingkupnya itu juga berbeda. Nah, bahwa ini adalah ruang lingkup yang lebih luas, sedangkan yang ini adalah ruang lingkup yang lebih sempit. Gitu. Jadi kira-kira seperti itu ya. Jadi plus minusnya ada, gitu ya, plus minusnya ada. Dan juga harus kita cermat itu adalah bahwa kapan kita menggunakan model tampilan tadi. Yang point data itu kapan, yang aggregated data itu kapan. Itu kira-kira ya. Ada pertanyaan? Ya, kalau nggak ada pertanyaan mungkin kita sebentar lagi ya untuk nambahin. Ini saya mau menunjukkan ulang. Oke, saya mau menunjukkan ini ya, ada bentar. Oke, ini adalah ada contoh ini saya mau bahas terkait jurnal ya, yang tugas individu. Ya. Nah, ini adalah contoh jurnalnya. Contoh dari jurnal yang kelas saya sebelumnya gitu ya. Tugas. Jadi sesuai dengan yang di saya sampaikan ya, kejuan ya kalau nggak salah ya, sudah ada RPS-nya gitu. Ya. Bahwa misalnya kita fokus ke vector-borne disease kaitannya dengan perubahan iklim ya, climate change. Kemudian di situ nanti ada keywords-nya, yang satunya lagi adalah penggunaan GIS. Nah, ini ada contoh Journal of Infection and Public Health ya. Jadi kemarin di tugas itu saya menyampaikan bahwa minimal ini adalah jurnal internasional yang minimal adalah kuartil 3 gitu ya. Kuartil 3. Jadi kalau misalnya ini bentar, ini kok jadi gini ya. Ya. Jadi topiknya adalah terkait dengan vector-borne disease. Kemudian nanti saya share juga dari WHO itu termasuk apa ini maksud dengan vector-borne disease menurut WHO itu apa aja. Jadi teman-teman bisa melihat dari situ juga ya variasinya. Kemudian untuk ngecek apakah itu jurnalnya masuk ke dalam kriteria, kita bisa cek di ini ya, Simago.
Ya, nanti teman-teman bisa cek di sini. Udah pernah ya ngecek begini? Belum, Pak. Nah, ini contohnya begini ya. Jadi Simago JR. Kalau di Stikes ada portal untuk bisa download jurnal nggak? Ada? Nggak ada sih, Pak. Nggak ada. Oke. Tapi beberapa pernah saya dapatkan jurnal itu dari googling aja sih. Dari Google tuh bisa kita dapatkan jurnal-jurnal yang bisa kita download ya. Nah, setelah kita apa namanya nih, masuk ke sini ya websitenya, kemudian kita masukkan nama jurnalnya. Ini ya, Journal of Infection and Public Health. Nah, ini kita klik. Nah, ini dia ya. Kita klik ya. Kita klik di sini. Nah, di sini kita bisa tahu, kita scroll ke bawah ya. Scroll ke bawah. Scroll lagi ke bawah. Ya. Nah, yang paling bawah ini nanti kita akan ada informasi terkait dengan kuartilnya. Ya. Jadi kuartil itu adalah pembagian indexing ya, indexing jurnal gitu. Jadi semakin kuartil 1 itu semakin bagus gitu. Kalau di Indonesia ada yang namanya ini ya, ada yang namanya Sinta. Ya, Sinta 1, Sinta 2, Sinta 3 gitu ya. Yang paling Sinta yang terindeks Sinta itu adalah dari 6 jadi Sinta 6 sampai Sinta 1. Semakin kecil angkanya maka semakin tinggi. Ya, jadi Sinta 6 itu adalah yang paling rendah, Sinta 1 adalah yang paling tinggi untuk yang nasional. Kalau untuk yang kuartil, itu yang paling rendah adalah kuartil 4, ya. Yang paling tinggi adalah kuartil 1. Gitu. Jadi nanti ketika dapat jurnal seperti tadi, ya, itu bisa dicek ya. Bisa dicek ininya, apakah jurnal ini ya dia masuk kuartil berapa gitu. Ya. Jadi ini tips juga mungkin ya ketika nanti teman-teman menyusun skripsi ya. Ada nih ya, nanti ada menyusun skripsi kan ya? Ada, Pak. Ada, Pak. Ya. Jadi tips dari saya kalau bisa perbanyak jurnal-jurnal luar gitu. Di sini nanti ada ini juga uji Turnitin gitu. Uji Turnitin. Ada, Pak. Ada ya. Berapa minimal Turnitinnya? Nah, itu belum diinin lagi, Pak. Dulu pernah diajarin sih, Pak. Ya. Jadi kalau di FKM itu maksimal itu kesamaannya ya, maksimal 25%. Gitu. Jadi kalau misalnya nanti ketika uji Turnitin nanti keluar persentasenya misalnya masih 30%, 40%, maka harus direfrase. Nah, biasanya itu yang menyebabkan angka Turnitinnya tinggi itu karena kita banyak menggunakan referensi dalam negeri. Ya. Karena referensi dalam negeri itu kan menggunakan bahasa Indonesia. Ya. Kita nulis dalam bahasa Indonesia. Otomatis similarity-nya, kesamaan itu tinggi karena kita menggunakan kosakata yang sama. Ya. Beberapa trik dari mahasiswa di FKM itu adalah memperbanyak referensi luar. Kenapa? Karena dengan begitu kita translate ya ke bahasa Indonesia itu udah pasti beda. Jadi kita translate aja itu sudah tidak similar. Karena dia akan pakai bahasa Inggris, kita pakai bahasa Indonesia. Ya. Ketika Turnitin itu hanya membandingkan kata per kata. Gitu. Ketika kita ngutip
dari sini ya. Kemudian kita translate. Ya, kita translate itu udah beda banget dengan teks awalnya gitu. Sehingga apa? Sehingga akhirnya ketika kita kutip dari sini, maka ketika kita dicek Turnitin ya, similarity dengan menggunakan Turnitin misalnya gitu, maka Turnitin tidak akan ngedetect itu sebagai satu kesamaan gitu. Nah, itu trik yang di beberapa mahasiswa di FKM itu begitu, sehingga akhirnya bisa ditekan bahkan sampai di bawah 10% similarity-nya gitu. Karena menggunakan ini gitu. Menggunakan referensi, banyak menggunakan referensi luar ya. Bukan berarti nggak boleh ya menggunakan referensi dalam, boleh, tapi persentasenya kalau bisa jangan lebih dari 50% ya. Kalau bisa mungkin 30% gitu ya, atau 25% menggunakan referensi dalam negeri. Tapi kalau misalnya bisa diusahakan itu menggunakan referensi luar. Dan itu terbukti ampuh ya bagi teman-teman ya. Jadi saya menemukan beberapa case mahasiswa tesis begitu ya. Setelah saya cek, ya saya kan konsul ke saya, ini kenapa Turnitinnya tinggi terus. Setelah saya lihat data pustakanya, ternyata yang tinggi itu adalah karena dia menggunakan referensi, terlalu banyak menggunakan referensi dalam negeri. Referensi luar negerinya sedikit sekali. Dan ternyata setelah saya lihat temennya yang Turnitinnya nilainya rendah, ya presentasinya rendah, setelah saya lihat daftar pustakanya, oh dia lebih banyak menggunakan referensi luar negeri, referensi luar. Gitu. Jadi ketika dia terjemahkan ke bahasa Indonesia, sekarang kan terjemahkan sekarang pakai Google Translate juga udah bagus ya, relatif ya. Saya beberapa kali coba tuh iseng-iseng, ternyata alur istilahnya narasinya itu bagus ya, udah bagus, nggak kayak dulu zaman Google Translate zaman tahun 2000-an ya, awal atau 2010-an gitu ya. Sekarang itu Google Translate itu udah kayak seperti orang bicara gitu ya. Istilahnya susunan kalimatnya itu udah seperti orang berbicara bercakap-cakap gitu ya. Istilahnya udah halus lah. Kalau dulu kan masih kaku banget ya. Nah, jadi bisa menggunakan itu Google Translate juga gitu kalau misalnya memang ada kendala dalam bahasa. Tapi itu ya, poinnya adalah teman-teman kalau misalnya ini hasil pengamatan saya dan saya lihat juga gitu ya, saya kaji juga gitu. Ternyata yang menyebabkan akhirnya nilai Turnitinnya tinggi karena terlalu banyak penggunaan referensi dalam negeri gitu. Nah, kalau misalnya bisa diperbanyak minimal 50-50 lah gitu ya. Lebih bagus lagi kalau misalnya 60-40, 60 itu maksudnya referensi luar ya 60. Ya kalau di daftar pustaka kan bisa dihitung ya. Dari 50 itu daftar pustaka misalnya 20 itu adalah dalam negeri, 30 itu luar negeri misalnya gitu. Itu masih oke lah gitu ya. Nah, itu nanti akan menentukan semakin banyak kita bisa persentasenya itu semakin kita dari 50 itu misalnya hanya 10 yang dalam negeri, 40-nya luar negeri gitu. Itu akan semakin membuat nanti angka Turnitinnya semakin rendah gitu. Karena kita ketika nanti cek itu nanti akan dicek dengan referensi yang dari luar itu. Gitu. Itu ya. Jadi kira-kira seperti itu. Ada pertanyaan? Ini bisa, ini sekarang ini sudah banyak sekali yang jurnal-jurnal seperti ini itu di googling aja bisa dapat ya, bisa dapat jurnal-jurnal seperti ini. Kalau dulu mungkin masih terbatas di beberapa portal yang dilanggan oleh universitas ya. Kalau sekarang ini saya beberapa kali pernah mendapatkan itu dari googling aja, bisa di download gitu ya. Yang penting adalah ada doi-nya ya. Doi itu mana ya? Doi. Sebentar. Oh, ini dia nih. Yang penting ini nih. Ya. Jadi kalau misalnya nanti teman-teman ada satu situs kemudian dia menyediakan doi ya. Nah, ini bisa kita manfaatkan. Bisa kita pakai untuk nanti kita download ininya gitu. Yang penting ada ini ya. Ini doi ya. Doi itu ada singkatan dari digital apa gitu, saya lupa ya. Ini biasanya kalau kita mau download dokumennya secara lengkap itu kita menggunakan ini. Oke, ada pertanyaan?
Ya, jadi ini bagian dari exercise ya teman-teman ya. Jadi bagian dari exercise itu maksudnya eh, bagaimana kita memperkaya opsi-opsi referensi untuk nanti kita nulis karya tulis kita. Ya. Saya nggak tahu apakah pernah diajarkan di kampus gitu ya. Tapi saya rasa ini perlu saya share juga karena ini nanti akan bermanfaat nanti bagi teman-teman ketika nanti di dalam penulisan skripsinya gitu. Terutama untuk bagian tinjauan pustaka, bagian pendahuluan, pembahasan, itu akan sangat bermanfaat kalau misalnya kita bisa melacak atau mencari jurnal-jurnal itu di ini ya, di jurnal internasional gitu. Kira-kira gitu. Ada pertanyaan? Ya. Jadi itu ya. Kemudian juga tolong berkomunikasi. Jadi nanti kalau misalnya sudah ada yang dapat judul ini, ya jangan lagi temannya mengumpulkan yang judul yang sama seperti ini. Ya. Nah itu tantangannya di situ sebenarnya. Jadi cepat-cepatan. Ketika udah dapat, kemudian udah dapat nih, terus kemudian saya langsung cek nih di sini, bener nggak masuk ke kriteria? Cek di sini ya. Nah, cek di Simago JR ya. Nah, kemudian saya cek, oh betul nih udah masuk nih. Oke, tahunnya tahun berapa gitu ya? Bisa jangan terlalu lama. Nah, kemudian nanti langsung sampaikan di grupnya bahwa saya udah tag nih judul ini gitu ya. Kira-kira seperti itu. Jadi di sini butuh kecepatan juga ya teman-teman ya. Jadi jangan karena semakin lama itu nanti akan semakin sulit karena mungkin aja sudah di atas itu sudah banyak teman-teman yang mengumpulkan itu gitu. Jadi itu ya. Oke. Ada pertanyaan? Batasan tahun jurnalnya berapa tahun ke belakang, Pak? Jadi sebenarnya ini untuk exercise juga ya. Jadi sebaik mungkin sih sebenarnya yang baru-baru ya. Jadi kalau di FKM itu biasanya maksimal 5 tahun sebelum, maksudnya 5 tahun ya. Jadi kalau misalnya udah lebih dari itu, tanda kutip dianggap kadaluarsa, dalam arti sudah terlalu jauh gitu. Cuma ada beberapa pengecualian. Kalau misalnya ternyata setelah kita udah browsing lama, ternyata untuk topik yang kita dapatkan itu adalah misalnya 7 tahun belakangan atau 10 tahun belakangan, itu biasanya masih diterima oleh dosen. Karena setelah kita kasih tahu nih, saya udah cari ini dengan keywords ini segala macam, dapatnya itu 2010, belum ada lagi penelitian itu sampai ke sekarang 2020. Nah itu biasanya dosen masih terima. Tapi secara umum, kalau misalnya udah lebih dari 5 tahun itu sebenarnya penelitian itu sudah bisa dikatakan tua ya, udah kadaluarsa gitu. Artinya yang kebaruan di dalam jurnal itu sebenarnya penting, karena semakin baru itu maka misalnya kita penelitian tahun 2022, kita dapat jurnal itu 2021, wah itu keren banget. Artinya apa? Artinya teman-teman ketika nanti menyusun skripsi itu akan sangat update gitu ya, dan itu sangat diapresiasi oleh dosen biasanya. Wah keren banget nih dapat tanggal segini, tahun segini misalnya gitu. Karena semakin baru akan semakin fresh gitu ya untuk pembahasan bahwa ini adalah penelitian yang terbaru berkaitan dengan penelitian kita gitu. Jadi tadi saya sebut di RPS kalau nggak salah 3 tahun ya. Ya nanti mungkin bisa lah digeser kalau misalnya 3 tahun nggak ada, berarti 5 tahun terakhir gitu. Jadi bisa. Ini exercise juga buat teman-teman ya. Jadi istilahnya mencari jurnal itu sulit sebenarnya gitu ya. Kalau misalnya kita nggak berlatih ya kita nanti akan kesulitan gitu. Nah makanya ini bagian dari exercise itu bagaimana nanti harapan saya bagaimana nanti teman-teman punya bekal untuk mencari referensi nanti untuk skripsinya gitu. Ya, kira-kira seperti itu sih idenya ya. Jadi filosofi di balik tugas itu ya seperti itu. Bagaimana nanti teman-teman punya skill untuk mencari jurnal, kemudian untuk mengecek jurnal ini bagus nggak sih gitu.
Kalau misalnya jurnal itu banyak yang Q1 atau Q2, itu juga menjadi nilai plus juga untuk tulisan kita. Ya, jadi dosen juga melihat itu. Ada yang melihat daftar pustaka ya. Wah, ini ternyata jurnalnya tahun terbaru semua nih. Wah, keren nih. Jadi nggak ngelihat awal-awal, lihat daftar pustaka dulu gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi ada juga dosen seperti itu. Ngelihat, wah ini berarti ini terupdate nih penelitiannya gitu. Yang seperti itu. Jadi ini saya cerita ini pengalaman aja ya di kampus seperti itu. Jadi mudah-mudahan itu bisa memotivasi teman-teman untuk mencari referensi yang terbaru gitu. Gitu ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Ya, jadi kalau misalnya ada pertanyaan, mudah-mudahan jelas ya. Jadi kalau misalnya tadi ada pertanyaan, boleh bertanya melalui Juan atau boleh bertanya langsung ke saya gitu. Jadi ada nomor HP saya kan di slide itu, boleh langsung tanya kalau misalnya ada yang kurang jelas, bisa ditanyakan gitu ya. Nah ini sebenarnya proses belajarnya di sini gitu. Jadi saya pengen teman-teman sekedar keluar selesai mata kuliah ini bisa bikin peta, ya itu kan kompetensi dasar itu. Kemudian punya kemampuan juga untuk mencari literatur untuk nanti bekal skripsinya gitu. Jadi itu sebenarnya yang minimal ya yang saya inginkan dari teman-teman di sini. Syukur-syukur nanti misalnya kita bisa bahas juga terkait dengan Medlit kalau misalnya nanti ada ketertarikan ke sana. Gimana sih nyusun proposal, gimana sih nyusun apa kayak gitu. Jadi jadi ini mata kuliah JIS ini itu intinya memang, tapi di lain itu juga nanti kita bisa belajar yang lain kalau misalnya teman-teman mau. Gitu. Mungkin itu ya dari saya. Ada pertanyaan sebelum saya tutup? Kita tutup. Cukup, Pak. Oke, kalau misalnya nggak ada, mungkin kita bisa foto bersama. Selasa depan kita sudah mulai praktek ya, jadi diharapkan aplikasinya sudah terinstall semua, aplikasi Quantum JIS-nya. Kemudian kita pakai laptop ya, jadi jangan pakai HP ya. HP boleh sih, maksudnya double gitu ya. Jadi HP kemudian kita mengerjakan di laptop gitu, boleh aja. Tapi mulai Selasa depan kita udah mulai praktek nih, Jadi konsentrasi harus maksimal, cukup istirahat malamnya, terus kemudian sarapan dulu, jadi sehingga kita nggak lemes gitu ya. Karena lumayan juga nih 2 jaman lebih ya kita di sini. Oke. Ya, sudah ya. Saya siap-siap nih. Saya mulai. 1, 2, 3, senyum. Senyumnya. Oke. Ada yang mau lagi on lagi nggak? Tuh, tadi ada yang on lagi nggak? Nggak ya? Oke, sudah ya. Cukup. Oke, coba saya kirimkan dulu ke Juan ya. Sebentar. Oke. Baik, kalau misalnya nggak ada, saya cukup sampai di sini. Terima kasih banyak untuk atensinya. Semoga ada ilmu yang bisa kita dapatkan di sore hari ini ya. Dan nanti kita gunakan untuk perkuliahan materi minggu-minggu yang berikutnya gitu. Terima kasih. Mohon maaf kalau misalnya ada yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi sore. wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya.